Daud Kongkal. Sudah bisa? Bisa punya WL ini. WL kita ambil tak itu? WL kita tukar? Tidak. Tes. Sudah bisa? Nyanyi dulu gitu baru berdoa. Iya, kita akan segera mulaikan untuk ibadah KKR kita. Sekali lagi panggilan terakhir kepada semua peserta. Ya, semua peserta yang masih ada di tenda atau di lumbung atau di atas tongkonan segera ke base camp kita. Absen dulu ya. Kalimbuang mana? Mana suaranya Kalimbuang? Kalimbuang. Oh, masih banyak di tenda. Gombang. Tayo. Padang Iring. Sulewana. Jelei. Jelei ini paling semangat ya. Gendea. Ayo. Ya, untuk tangguh yang masih ada di sekretariat bisa dibawa ke panggung. Seksi dana. Ya, untuk ibadah kita akan segera mulai. Saya serahkan mic ini kepada yang sudah ditentukan untuk melayani pada sore hari ini. Kami persilahkan. Panitia ya bisa di samping kiri saya ya, atau mungkin ada warga masyarakat jemaat yang ingin mengikuti kegiatan yang ada di sekitar tongkonan ini bisa ke tempat kegiatan. Teman-teman panitia di lokasi dulu. Iya. Panggilan kepada teman-teman seksi dana bisa ke base camp dulu, ke panggung.
Tes. Tes 1 2. Ya teman-teman, seksi dana supaya ke lokasi kegiatan. Seksi dana sekali lagi. Tes. Puji Tuhan, shalom. Wow, mana suaranya anak Yud? Saya belum merasa Yud ada di tempat ini ya. Saya merasa masih usia-usia apa ya? Sudah berusia 50 ke atas. Coba shalomnya mana? Shalom. Baru 10 orang. Shalom. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memberikan pujian kita yang terbaik buat Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang luar biasa. Dan dengan hormat saya mengundang Bapak Pendeta Daniel Kabaha untuk buka kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sapa dalam nama Yesus Kristus,
Pada sore hari ini ibadah KKR Pemuda Remaja segera akan kami buka. Biarlah kiranya Tuhan ada menyertai kami dari awal sampai selesainya, agar acara ibadah KKR ini bisa berlangsung, nama Tuhan dapat dimuliakan. Segala bentuk kuasa setan iblis apapun yang ingin mengganggu kami dalam memuliakan nama Tuhan, kami bersatu hati, kami tengging di dalam nama Yesus. Keluar, pergi dari tempat ini, supaya di tempat ini nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Berkati semua yang sudah ada di tempat, supaya semua sama-sama dapat memuliakan nama Tuhan. Kami buka ibadah ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Haleluya. Bolehkah kita berikan kemuliaan sekali lagi yang terdahsyat buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, katakan yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu. Boleh kita angkat kedua tangan kita mau tinggikan Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Oh, ku sanjung, yes Tuhan, kau di tempat, hanya Engkau Allah yang dahsyat, hanya Engkau satu-satunya pribadi yang layak ditinggikan di tempat ini. Kami mau menyatakan Engkau lebih dan lebih lagi dalam hidup kami dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Yesus. Ku sanjung kau Tuhan, ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Angkat suara hatimu, nyatakan kerinduan lebih lagi. Oh Yesus, kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Yesus. Mari dengan suara yang pelan lebih lagi. Haleluya. Biarkan Tuhan mendengar setiap kerinduanmu, bahwa betapa Engkau membutuhkan Dia, betapa Engkau satu-satunya pribadi ya Tuhan, yang lebih dari yang lain. Tuhan yang berdaulat dalam hidup kami. Berkati setiap umat-Mu Tuhan, berkati setiap yang rindu untuk datang menyembah Engkau,
datang memberikan penghormatan yang lebih hanya kepadamu Bapa. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Yes, Kau lebih dari yang lain Tuhan, dan ku datang menyembahmu Yesus, dan ku datang menyembahmu Yesus, dan ku datang menyembahmu Yesus. Berikan suara-suara yang baik termulia. Somebody, haleluya, haleluya. Haleluya, yes. Angkat suara hatimu, angkat pujianmu. Berikan dia hormat, berikan dia glory, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, haleluya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Allah di hidupku. We praise you Lord, haleluya. Iralabaya syakiralabo, iralabaya sikiralabo, iralabaralabase, iralabasyadalabo. Glory, glory bagimu Tuhan, yes. Jangan putuskan penyembahanmu, biarkan dia berdaulat, biarkan dia memenuhi. Kasih itu mengalir, kasih itu mengalir, yes. Kami sudah kami haus dan lapar. Kiranya sorga sedang tertuju di tempat ini. Sorga sedang melihat. Adakah hati yang rindu? Adakah hati yang mau terus mengobarkan kasih? Kasih Bapa yang tidak bersyarat, kasih yang tidak pernah berkesudahan. Dia itu tetap kekal selamanya. Mari engkau siap mengobarkan itu. Sekali lagi berikan tepuk tangan, sorak-sorai, mengagumkan kemuliaan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Allah gunung batuku, Allah penabentengku, Allah perisaiku. Yes, haleluya, haleluya, haleluya. Dahsyat Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bebaskan umat-Mu. Bebaskan untuk kami memuji Engkau. Bebaskan untuk kami membesarkan Engkau. Sebab tempat ini hanya dipenuhi dengan kemuliaan. Semua yang tidak berasal dari Tuhan sudah dihancurkan, sudah dipatahkan, sudah dibakar dengan api-Mu. Yang ada hanyalah api roh dari balai penyalin tempat ini. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Mari kita bertepuk tangan bersama. Saya
Namun tetap imanku akan goyah
pujian yang ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Haleluya. Mari kita terus memuji. Yang ngomong siapa ya? Tuhan lebih dahsyat daripada segalanya. Amin. Saat terbaik yang bersamaku dan saat terbaik di perbuatanku, Tuhan, Kau pegang bagiku. Setiap jiwa pengharapan aku serahkan percayamu, Tuhan, Kau Raja atasku. Katakan dengan suara yang nyaring. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Hey, 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 hey. Raja Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta samanya. Katakan dengan suara yang keras. Yesus, Kaulah Raja mulia. Lagi yang pria, terbaik yang pria aja, yang pria. Sekarang yang wanita ya. Setiap jiwa berharapan. Amin. Mari berhormat bagi Tuhan. Hey, 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 Yesus, Kaulah anak jangan kemana. Belum semua. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Tidak ada nama lain yang terhormati. Haleluya. Kita terus kembali tetap dalam hadirat Tuhan. Tak usah pusing kiri dan kanan. Tuhan sedang serius dengan saudara, dengan adik-adik yang ada di depan ini. Tuhan begitu memperhitungkan setiap langkah, setiap kerinduan adik-adik boleh tiba di tempat ini. Tidak sedikit tantangan untuk boleh ada di titik ini. Sebab itu jangan sia-siakan waktu ini. Saya pun pernah sama dengan kalian semua. Saya pernah jatuh dan bangun dalam mengenal siapa Tuhan. Tetapi saya tidak pernah mau mundur. Sekali saya maju, saya tetap maju. Karena Tuhan selalu ada di sana menanti kita. Amin. Sebab itu tangkap api roh Tuhan di tempat ini. Sebab saya percaya dari sinilah mulai ada suatu kegerakan yang dahsyat. Ada suatu
inilah pengakuan iman kami. Haleluya, haleluya. Dari segala hidupku adalah persembahan. Segenap hidupku Bapa kami akan siapkan hati kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan beracara dalam hati kami. Engkau akan memberikan message-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh mengerti apa dan bagaimana kami boleh hidup di dalam kebenaran firman. Kami siapkan hati kami Bapa, kami siapkan seluruh aspek kehidupan kami, semua hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami. Haleluya, amin. Amin, silakan duduk. Philadelphia, kasih persaudaraan. Haleluya. Saya senang sekali boleh bersama-sama kita beribadah pada sore hari ini. Baik, kita akan buka dalam Yeskiel 4. Kita akan membaca ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Tetapi saya rindu kita bukan hanya membaca, tapi memperkatakan firman. Kalau membaca itu seperti ini: sedang kemuliaan Tuhan masuk di dalam bait suci melalui pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Itu membaca. Tetapi saya mau adik-adik memperkatakannya. Memperkatanya seperti ini: sedang kemuliaan Tuhan masuk di dalam bait suci melalui pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Jadi kita perkatakan perlahan, seolah-olah kita memperkatakan kepada teman kita yang ada di sebelah. Bisa? Baik, kita baca bersama 3-4. Sedang kemuliaan Tuhan. Yeskiel 4, mohon maaf, Yeskiel 43 ayat 4 dan 5. Saya kurang ngomong 43 ya. Iya. Yeskiel 43 ayat 4 sudah? Amin. Mari kita memperkatakan sekali lagi 3-4. Sedang kemuliaan Tuhan masuk di dalam bait suci melalui pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam. Sungguh bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, kalau kita berbicara tentang Yeskiel, ini berbicara tentang bangsa Israel pada saat itu mengalami masa pembuangan. Ketika bangsa Israel mengalami masa pembuangan, maka mereka ada di Babilonia, dan ketika mereka ada di sana di dalam masa pembuangan, hati, spirit, kerohanian mereka itu mengalami sebuah kelemahan. Ya, ada sebuah kerinduan untuk bisa menikmati hadirat Tuhan. Yang tadinya ketika bangsa Israel dibawa kepada tanah perjanjian, bangsa Israel hidup dalam kasih karunia Allah. Bukan hanya hidup dalam kasih karunia Allah, kehadiran Allah itu ada di tengah-tengah bangsa Israel. Dan kehadiran itu diwujudkan dengan kasih karunia itu diberi. Kehadiran daripada Allah di tengah kehidupan bangsa Israel itu memberikan kekuatan kepada bangsa Israel untuk mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Tetapi saudara lihat, singkat cerita, ketika bangsa Israel mulai meninggalkan Tuhan, ketika bangsa Israel mulai mengalihkan, tidak lagi mengutamakan Tuhan, dia hanya mulai membangun ilah-ilah lain,
maka terjadilah sebuah masa bangsa Israel diizinkan masuk di dalam masa tawanan, masa pembuangan. Dan ayat yang kita baca dalam Yeskiel, ayat ini berbicara tentang kondisi bangsa Israel masuk setelah masa pembuangan dan masuk di dalam pemulihan. Saudara, apa yang dikatakan di dalam ayat yang keempat? Sana dikatakan, saudara perhatikan baik-baik, sedang kemuliaan Tuhan masuk di dalam bait suci melalui pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Ketika kita membaca dalam konteks sedang kemuliaan Tuhan masuk, kata sedang itu berarti berbicara sedang, berbicara terjadi. Apa yang terjadi pada saat itu? Yang terjadi pada saat itu bahwa kemuliaan Tuhan masuk di dalam bait suci. Mengapa terjadi masuk dalam bait suci? Karena pada saat itu Yerusalem menjadi hancur, tempat peribadahan sudah dihancurkan, bangsa Israel masuk dalam tawanan, mereka masuk dalam pembuangan, sehingga tidak ada lagi kehadiran Tuhan di dalam bait sucinya itu. Dan ketika Yeskiel dipanggil, diberikan sebuah nubuatan dan penglihatan, maka firman Tuhan datang kepada Yeskiel, dan Yeskiel melihat ada kemuliaan Tuhan masuk di dalam bait suci. Amin. Masuk dalam bait suci. Saudara perhatikan bagaimana bait suci itu menjadi kehadiran Tuhan. Bait suci adalah lambang kehadiran Tuhan. Dan bait suci itu selalu mengalami sebuah yang namanya kekudusan. Dan pada saat ini pengudusan itu datang daripada Tuhan. Tetapi saya mengatakan begini, bagaimana kemuliaan Tuhan itu datang, bagaimana kehadiran Allah itu hadir, bagaimana hadirat itu ada. Alkitab mengatakan yang di bagian 4b di sana dikatakan apa? Tuhan masuk dalam bait suci melalui pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Melalui pintu gerbang yang menghadap sebelah timur. Artinya apa? Tuhan masuk dalam ruang maha suci. Hadirat Tuhan masuk dalam ruang maha suci. Hadirat Tuhan menguduskan ruang maha suci itu melalui pintu gerbang. Dia tidak masuk melalui hadari yang lain-lain, tapi masuk melalui pintu gerbang. Sudah lihat pintu gerbang itu berbicara apa? Coba kita buka sebentar dalam Mazmur 100 ayat yang keempat. Dalam Mazmur 100 ayat yang keempat, saudara dengarkan baik-baik. Mazmur 100 ayat yang keempat. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Saudara lihat, kehadiran Tuhan masuk dalam pintu gerbang. Kehadiran Tuhan masuk melalui pintu gerbang. Artinya apa? Tuhan datang melalui pintu-pintu puji-pujian. Tuhan datang melalui ucapan syukur yang keluar dari mulut kita. Tuhan datang melalui puji-pujian yang saudara nyanyikan. Tuhan datang dalam sorak-sorai yang akan saudara berikan bagi Tuhan. Amin. Hari ini mari kita mau buka pintu gerbang. Kita mau buka pintu gerbang dengan puji-pujian kita, dengan ucapan syukur. Hari ini saudara akan menikmati kehadiran Tuhan. Kuasa Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi. Itulah mengapa saudara dikatakan bahwa kemuliaan Tuhan masuk dalam bait suci, ya, melalui pintu gerbang. Bukan hanya itu, di dalam ayat 5 juga dikatakan, Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam. Sungguh bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan. Yeskiel diangkat oleh malaikat. Yeskiel diangkat, dia diperlihatkan. Yeskiel berkata, aku melihat, aku dibawa masuk dalam pelataran. Ke dalam pelataran, sudah lihat, dibawa masuk dalam pelataran. Dan yang dilihat Yeskiel ketika ada dalam pelataran, Yeskiel lihat di dalam ruang maha kudus ada hadirat Allah. Dalam ruang kudus ada hadirat Allah. Kalau saudara lihat Yeskiel ada di posisi mana? Ada di pelataran. Ada di dalam pelataran. Saudara, ketika kita berbicara tentang sebuah konteks apa yang ada dalam hidup saudara dan saya, latar belakang setelah pembuangan Babel, bangsa Israel itu hidup dalam kesedihan. Bangsa Israel itu hidup di dalam kehancuran. Yerusalem artinya hidup kehancuran di dalam bait Allah. Mereka mengalami kegagalan dalam keimanan mereka. Mereka kegagalan dan kehadiran Yerusalem terjadi karena kegilaan hati daripada bangsa Israel pada saat itu. Yang ingin saya katakan,
kedegilan hati kita itu akan meninggalkan Kristus yang kita cintai. Allah tidak pernah meninggalkan dalam hidup saudara dan saya. Kondisi apapun yang saudara lakukan, kondisi apapun yang generasi lakukan, Allah tidak pernah meninggalkannya. Tetapi yang Allah akan meninggalkan, bukan Allah yang meninggalkan, tapi kita yang meninggalkan Allah di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ini menjadi sebuah prinsip yang harus kita pahami. Allah tidak pernah meninggalkan, tapi aku yang kerap kali meninggalkan. Aku kerap kali yang akan meninggalkan kehadiran Tuhan. Saudara, dalam konteks ini, kalau kita lihat mengapa mereka mengalami kedegilan, karena mereka tidak mau mendengar dan tidak mau memberi perhatian kepada kebenaran firman Tuhan. Hidup mereka hidup dalam keinginan hawa nafsu, keinginan duniawi yang akan membawa penyesatan. Paulus mengatakan apa? Yang membuat aku terpisah dengan Allah itu karena dosa. Itu karena dosa. Bangsa Israel masuk dalam pembuangan itu karena dosa. Itu karena dosa. Tetapi saudara lihat hati Allah kepada umat yang disayanginya, umat yang dikasihinya. Walaupun bangsa Israel sudah berbuat dosa, tetapi ada kesempatan kedua yang diberikan kepada bangsa Israel, sehingga hatinya yang mau rindu supaya Tuhan hadir, maka Tuhan membuka jalan dan Tuhan memberikan kehadiran dalam hidup bangsa Israel. Hari ini yang saya katakan, dalam peristiwa pembuangan hingga pemulihan, Tuhan ini menunjukkan bahwa bukan hanya Allah yang akan menghukum, tetapi juga Allah yang akan merancang kemuliaan itu di dalam kehidupan saudara dan saya. Allah memiliki kepedulian dalam umatnya, dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu saudara, Yeskiel diberikan sebuah petunjuk, rancangan yang membangun arsitektur bait suci yang baru. Arsitektur bait suci yang baru itu diberikan, dan yang kedua kemuliaan Tuhan itu yang akan mengisi bait suci. Yang ingin saya sampaikan, apa yang dilihat oleh Yeskiel pada saat itu, itulah Tuhan melalui kematian Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus. Dia datang, dia mau mengasihi saudara dan saya, dia mau mati di atas kayu salib, menebus dosa saudara dan saya. Ini yang ingin saya katakan, Tuhan sudah merencanakan keselamatan. Tuhan sudah merencanakan kesempatan kedua dalam hidup saudara dan saya. Mungkin kita pernah mengalami kegagalan, mungkin saudara pernah mengalami sakit, mungkin kita mengalami sebuah kehancuran dalam hati, kekecewaan yang begitu dalam. Mungkin kita mengalami sesuatu hal yang membuat kita tidak lagi memiliki harapan. Tapi hari ini saya mengatakan, Tuhan merencanakan kebaikan dalam hidup kalian. Tuhan akan membangun sebuah bait suci dalam hidup kalian, sehingga Tuhan hadir masuk dalam hidup kalian. Oleh karena itu pada saat ini pengangkatan daripada Yeskiel melihat kepada bait suci yang penuh dengan kemuliaan Allah, ini adalah sebuah kehidupan yang dialami oleh Yeskiel. Tetapi hari ini saya mengatakan, kalau Yeskiel diangkat untuk melihat bait suci dipenuhi Roh Kudus, bait suci dipenuhi hadirat Allah, hari ini saya mengatakan kepada adik-adikku, engkau akan diangkat oleh Roh Kudus dan menikmati hadirat Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Roh Kudus itu ada. Dan ketika Roh Kudus ada dalam hidupku, maka engkau akan memuliakan Tuhan. Engkau akan menjadi pintu-pintu gerbang. Engkau akan menjadi pintu-pintu di mana Roh Allah akan masuk, hadirat akan masuk, dan semua itu akan datang memberkati. Tuhan mau hidup kita terhubung kepada Tuhan.
yang Tuhan mau. Kita mau tetap terhubung dengan Tuhan. Amin. Tuhan akan masuk melalui pintu gerbang. Dan pintu gerbang itu ada dalam ucapan syukur, adik-adik. Pintu gerbang itu ada di dalam keterbukaan kita. Sore hari ini saya percaya selama adik-adik di tempat ini, kalian akan dipakai oleh Tuhan. Kalian akan diurapi oleh Tuhan. Kalian akan pulang dengan membawa kemuliaan Tuhan. Kalian pulang dengan membawa karunia-karunia Allah. Oleh karena itu mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau katakan ku terhubung. Adik-adik tutup mata semuanya, nyanyikan dengan imanmu. Ku terhubung. Jangan ada yang buka mata, semua tutup mata. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sementara kalian tutup mata semua, kalian tutup mata musik dengan perlahan. Mungkin ada di antara kalian yang mengalami kekecewaan. Mungkin ada di antara kalian yang mengalami kegagalan. Atau mungkin ada di antara kalian yang mengalami sakit. Atau ada mungkin di antara kalian yang mengatakan, Tuhan, aku ini adalah orang yang berdosa. Mungkin ada di antara kita yang mengatakan, Tuhan, aku ini tidak layak di hadapan-Mu. Tapi hari ini Tuhan akan masuk dalam hatimu. Tuhan akan memulihkan hidupmu. Oleh karena itu, angkat tanganmu kalian yang memerlukan Tuhan. Tuhan akan memakai hidup kalian bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan akan mendatangkan pemulihan itu. Buka pintu gerbangmu dengan ucapan syukurmu. Buka pintu gerbangmu dengan ucapan syukurmu. Glory Yesus. Nyanyikan dengan imanmu sebagai ucapan syukur. Ku terhubung denganmu. Haleluya. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Adik-adik, kalian akan dipakai Tuhan. Ketika kalian membuka hati kalian, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus. Tuhan akan mengaruniakan kasih karunia dalam hidup. Karunia-karunia itu diberikan di dalam gereja Tuhan. Persekutuan yang kita lakukan akan membangun tubuh Kristus, dan tubuh Kristus akan dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau bukan orang yang sendiri. Engkau adalah satu tubuh Kristus. Hari ini katakan terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory Jesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Glory, glory. Ku terhubung denganmu. Selalu
sekali lagi, biarlah ini menjadi pengakuan. Sekali lagi angkat tangan buat engkau yang sungguh-sungguh rindu. Ku terhubung denganmu Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Sekali lagi nyatakan haleluya. Ku terhubung, masuk lebih dalam lagi Tuhan, sampai engkau meraih hatimu, sampai engkau meraih hatinya. Yes, yes, yang berdaulat. Ku terhubung Tuhan, ku terhubung dan jangan pernah putuskan hubunganmu dengan Tuhan. Selalu tetap melekat, sekali engkau melekat di hadiratnya. Yesus tetap Yesus. Jadikan firman ini hidup dan berkuasa, berdaulat Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Sekali lagi katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Berikan sorak-sorai dan kemuliaan bagi Tuhan. Seberapa kita yang diberkati oleh firman Tuhan, boleh lambaikan tangan. Katakan Yesus dahsyat dan luar biasa. Aduh, baru 5 orang. Yesus dahsyat dan luar biasa. Lebih lagi, Yesus dahsyat dan luar biasa. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya persilakan kita untuk duduk kembali. Kita akan mempersiapkan persembahan kita untuk kita bawa kepada Tuhan. Mungkin bisa hambanya, ya, hambanya Ibu Indri yang berdoa buat persembahan. Mari kita berdoa. Anugerah Tuhan begitu indah dalam hidup kami. Firman Tuhan yang luar biasa yang telah diperdengarkan bagi kami semua, anak-anak youth yang ada, bahkan semua yang hadir. Biarlah hadirat Allah, roh Allah ada kepada kami semua pada saat ini. Dan kami percaya hanya roh Allah yang tetap tinggal dalam hidup kami. Dan Yesus sendirilah yang hidup di dalam pribadi kami. Berkati hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Allah. Hikmat pengurapan Tuhan akan terus menjadi bagian dalam kehidupan hamba-Mu. Kami akan memberikan persembahan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil petugas persembahan menjalankan, kita akan angkat pujian ini. Sayang disayang. Semua disayang Tuhan, amin. Haleluya. Sayang, sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya.
pengumuman. Oke, kita akan menutup pujian penyembahan kita pada saat ini. Saya percaya setiap kita di tempat ini sudah menangkap setiap pesan Tuhan. Jadi besok tidak ada yang datang dengan loyo-loyo kayak wajah-wajah ndak mandi. Yang lebih kerennya lagi wajah-wajah memble. Nggak ada yang seperti itu kan? Nggak ada di sini, ada di tempat lain. Semuanya semangat hari ini, coba katakan semangat. Philadelphia, kasih persaudaraan. Dengan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita angkat tangan kita akan akhiri. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, amin. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib Tuhan. Oh, kemuliaan, kemuliaan. Sebab Kau besar, tiada seperti selamanya Tuhan, tiada seperti Engkau. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Sebab Kau besar, amin. Ajaib, tiada Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, amin. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada Tuhan, tiada seperti Engkau. Haleluya. Sekali katakan haleluya. Lebih lagi haleluya. Lebih lagi. Amin. Pada hambanya yang akan menutup, saya persilakan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih untuk kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Apabila sebentar kami akan beristirahat, kami akan menikmati makanan, Tuhan Engkau berkati kami. Dan sebentar ketika kami akan masuk dalam sesi, Tuhan berkati kami. Oleh karena itu biarlah kasih karunia Allah menyertai dalam hidup kalian dan selalu memberikan spirit sukacita di dalam kehidupan kalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ada pengumuman? Jangan dulu bubar ya. Jangan dulu bubar. Ya, silakan dulu. Silakan dulu. Ya. Selalu semangat ya. Oke, ya pengumuman untuk ibadah sudah selesai. Kami menyampaikan terima kasih kepada para hamba Tuhan yang sudah mengambil bahagian dalam ibadah KKR malam pertama atau hari pertama untuk kegiatan kita. Terima kasih untuk pelayanan yang sudah dilaksanakan. Biarlah Tuhan memberkati kita semua, pelayanan-pelayanan kita dikenan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Dan selanjutnya kami sampaikan bahwa satu jam ke depan kita akan istirahat, ya makan malam atau makan sore ya. 1 jam ke depan, jadi jam 7 nanti kita kumpul kembali di tempat ini. Jam 7 tank, ya. On time maksudnya ya. Jadi jam 7 kita kumpul di sini kembali untuk kita melaksanakan sesi yang pertama ya untuk kegiatan kita.
di hari ini. Jadi sejenak kita akan istirahat 1 jam ya, 1 jam diberikan kesempatan bagi kita untuk kita makan malam bersama di tempat kita masing-masing di base camp di pondok kita atau tempat penginapan kita masing-masing ya. Jadi puji Tuhan, itu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan untuk jadwal kita bisa on time ya untuk kedepannya, untuk hari ini, hari esok, dan sampai hari Kamis bisa berjalan dengan baik. Puji Tuhan. Kan untuk kembali ke tempat penginapan masing-masing. Untuk rekan-rekan hamba Tuhan, panitia,